semua, selamat datang di presentasi kami mengenai bagaimana memanfaatkan digitalisasi dalam menjalankan bisnis. Yuk, kenalin anggota kami. Langsung saja ke pembahasan ya. Selamat mendengarkan. Saya Belindra Yunarswari, NIM 11170192 dari kelompok 5. Dan kami kelompok 5 akan memaparkan tentang bagaimana memanfaatkan digitalisasi dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ide atau konsep bisnis dari kelompok kami. Jadi, bisnis yang akan kami jalankan ini tidak sekedar menjual produk saja, tapi kami juga melayani di bidang jasa. Dan untuk target pasarnya, target pasar yang kami tuju adalah anak muda, baik pria maupun wanita, dengan kisaran usia 15-25 tahun. Untuk yang pertama, untuk produk yang akan kami jual ini adalah perlengkapan dan dekorasi kamar tidur. Nah, yang akan kami sediakan di bisnis kami ini, perlengkapan dan dekorasi kamar tidurnya ini bukan sekedar kasur, meja belajar, almari baju yang itu adalah perlengkapan utama yang harus ada di kamar tidur, tapi kami juga menjual pernak-pernik atau dekorasi untuk kamar tidur. Contohnya adalah lampu tumbler, wallpaper atau stiker dinding, gantungan baju, hiasan dinding, atau sticky note yang nanti itu bisa dimodifikasi untuk menghias atau mendekorasi kamar tidur. Nah, untuk layanan jasanya, kami akan menyediakan konsultasi bagi konsumen kami atau pelanggan kami yang mungkin mereka bingung untuk mendesain atau mendekor kamar tidurnya seperti apa. Nah, kami akan membuka jasa tersebut, jasa konsultasi. Nah, jasa konsultasi ini bisa melalui chat, jadi bisa melalui WA begitu. Dengan konsumen ini mengirimkan foto atau video bentuk kamar tidurnya, ruang tidurnya seperti apa. Nah, dari situ kami akan memberikan saran, memberikan komentar untuk bagaimana konsumen dapat mendekorasi kamar tidurnya ini. Nah, latar belakang atau munculnya ide bisnis kami adalah karena kami melihat belakangan ini banyak sekali anak muda yang mereka ingin mendesain kamar tidurnya supaya kamar tidurnya ini terlihat lebih rapi, lebih nyaman, lebih estetik seperti itu. Dan contohnya saja di Twitter atau di YouTube banyak sekali anak muda yang membagikan kamar tidurnya, itu berupa foto maupun video, jadi seperti room tour seperti itu. Mereka menjelaskan isi dari kamar tidurnya itu apa saja beserta semua dekor-dekorannya. Nah, dari situ kami juga melihat berapa komentar dari anak muda yang melihat postingan tersebut. Mereka banyak yang mengeluhkan bahwa harga yang terdapat di produk tersebut untuk mendekor atau mempercantik kamar tidurnya itu masih relatif mahal bagi anak muda, khususnya mungkin yang masih mahasiswa yang mereka belum bisa bekerja. Jadi, bisnis ini kami jalankan supaya mahasiswa tetap bisa mendesain, mendekor kamar tidurnya dengan keinginan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, tapi kami menyediakan harganya ini yang lebih kompetitif. Nah, selain itu juga jasa yang kami tawarkan, kami harap dengan jasa tersebut kami dapat membantu konsumen kami yang mungkin kebingungan bagaimana harus mendesain kamarnya supaya terlihat lebih rapi dan lebih nyaman. Nah, untuk mengembangkan bisnis kami akan melakukan promosi melalui media sosial karena kembali lagi dengan tujuan pasar kami adalah anak muda, yang mana rata-rata anak muda sekarang banyak sekali yang menggunakan sosial media. Nah, selain untuk promosi, sosial media ini juga akan kami gunakan sebagai sarana
untuk menjual produk atau jasa yang bisnis kami tawarkan ini. Perkenalkan, nama saya Yunike Gloria Arliani, NIM 1170366. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, mengapa bisnis ini layak? Kamar tidur kerap menjadi tempat kita untuk bisa beristirahat dan bebas menjadi diri sendiri. Kamar yang nyaman bermanfaat untuk memberikan energi dan relaksasi yang kita butuhkan untuk menghadapi kegiatan esok hari. Bahkan, kamar tidur kerap menjadi ruang favorit bagi kebanyakan kita. Berikut ini alasan penting mengapa dekorasi kamar tidur masih selalu dicari hingga saat ini. Yang pertama, kamar adalah tempat kita untuk mengekspresikan diri. Segala hal yang gak mungkin kita bisa tunjukkan di ruangan umum, bisa kita pamerkan dengan leluasa lewat dekorasi kamar tidur minimalis ataupun dekorasi lainnya yang kita sukai. Yang kedua, tidur adalah hal yang penting. Rata-rata orang tidur selama 8 jam per hari, dan itu artinya sepertiga waktu hidup kita akan kita habiskan di kamar tidur. Memiliki kamar tidur yang bersih dan memiliki nuansa yang favorit akan meningkatkan kualitas tidur kita. Yang ketiga, tempat untuk relaksasi pikiran. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kamar yang rapi dan bersih dapat menjernihkan kembali pikiran dari semua masalah. Banyak orang mengaku kesulitan tidur karena stres, dan memiliki kamar dekorasi yang menarik, yang sesuai dengan selera kita, dapat menurunkan tingkat stres. Dan yang keempat, kamar menjadi tempat produktivitas tercipta. Percaya atau tidak, memiliki ruang pribadi sendiri dengan rancangan dan cara penataan yang diciptakan secara pribadi dapat membuat perbedaan pada cara kita berpikir. Dan dengan memiliki kamar tidur yang baik dan bersih, nyaman, membuat kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai jual. Percaya atau tidak, desain kamar tidur yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan nilai jual rumah. Perkenalkan, nama saya Evelyn Kristiani, NIM 1170328. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian ketiga, yaitu tentang strategi. Nah, ada beberapa strategi yang akan kami jalankan dalam bisnis kami. Itu yang pertama, kami memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali bisnis digital yang menggunakan kecanggihan teknologi, dan kami juga menggunakan itu karena itu sangat membantu dan akan keberlangsungan perusahaan kami. Selanjutnya, kami menggunakan kekuatan media sosial. Nah, media sosial yang kami pakai seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya ini kenapa? Karena zaman sekarang banyak sekali orang memakai media sosial seperti anak muda dan hampir semua kalangan. Jadi ini sangat membantu kami saat kami mempromosikan barang kami lewat media sosial. Selanjutnya, kami menggunakan media digital marketing. Sekarang, karena kami melihat peluang bahwa zaman sekarang semua orang sudah menggunakan Google, semua dicari lewat internet. Nah, kami akan di digital marketing ini kami akan memberikan informasi tentang produk kami, memberikan ulasan. Jadi siapapun yang berkunjung di situs kami, di digital marketing kami, mereka akan melihat produk kami. Jadi lebih gampang dijangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Nah, saat kita memberikan respon yang baik kepada pelanggan, otomatis mereka akan merasa nyaman dan mereka tidak akan berhenti untuk berkunjung di toko kami, karena kenyamanan setiap pelanggan itu akan sangat berpengaruh dengan kelangsungan setiap bisnis kami. Saat kita membuat customer merasa senang, pasti mereka akan datang lagi ke membeli produk kami, seperti itu. Implementasi dari bisnis kami milih untuk menggunakan model bisnis digital dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Nah, kenapa sosial media? Karena sosial media merupakan sarana yang sering digunakan oleh para millennials untuk menghabiskan waktu, mencari informasi terbaru, dan juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi bukan itu saja, sosial media juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menjalankan bisnis. Nah, pada saat ini, kebanyakan orang sering melakukan pembelian secara online. Karena hal itulah membuat kami memilih sosial media sebagai sarana untuk melakukan
penjualan. Nah, keuntungan dari sosial media nggak cuma mencakup satu wilayah aja, misalnya di Jogja doang. Tapi sosial media bisa mencakup seluruh wilayah, bahkan seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, membuat kami memilih sosial media untuk melakukan bisnis kami. Nah, plan kami kepada konsumen memang nggak bisa dilakukan secara langsung, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kami melayani konsumen secara langsung di daerah-daerah yang dekat dengan kami. Nah, dengan menggunakan sosial media, para pelanggan bisa langsung juga memberikan komentar terhadap barang yang mereka pesan kepada kami yang nggak sesuai dengan yang mereka inginkan. Pertanyaan yang kelima adalah analisa cost-benefit dalam bisnis digitalisasi, serta bagaimana mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul, termaksud efisiensi apa yang bisa dilakukan saat ini. Biaya yang diperlukan dalam bisnis ini menggunakan modal sendiri untuk membeli barang dari supplier sesuai dengan permintaan dan menjual kembali kepada konsumen. Karena sistem penjualan bisnis ini menggunakan sistem reseller, di mana kami menjual kembali produk atau barang dari supplier kepada konsumen. Oleh karena itu, dipastikan keuntungan yang diperoleh bisnis ini bisa lebih maksimal. Karena harga yang kami patok itu berdasarkan harga awal dari supplier, kemudian ditambah berapa besar keuntungan yang akan diperoleh pada setiap penjualan, atau ditambah dengan biaya-biaya lainnya, misalnya biaya pengiriman. Risiko yang mungkin terjadi seperti keterlambatan pengiriman atau terjadi kerusakan barang pada proses pengiriman. Efisiensi yang akan dilakukan yaitu memperbaiki sistem pengolahan manajemen yang baik, serta informasi distribusi yang transparan bagi pelanggan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, bagaimana cara mendatangkan revenue dan profit yang berkelanjutan. Yang pertama, melakukan perbedaan. Tentunya jika ingin menjadi bisnis yang lebih besar dan lebih tangguh di luar sana, kami membutuhkan sumber daya, orang, investasi yang beragam. Karena dengan keanekaragaman investasi dan sumber daya yang menarik, bisnis kami lebih menyerap perhatian lebih banyak dari konsumen. Karena satu lini bisnis atau orang-orang yang memiliki pikiran yang sama, pola pikir yang sama, hanya akan membawa perusahaan ke dalam risiko yang lebih besar. Maka dari itu, bisnis kami lebih berbeda dari bisnis dekorasi maupun perlengkapan lainnya. Karena bisnis kami menyediakan jasa konsultasi untuk dekorasi. Yang kedua, mengoptimalkan kualitas dan nilai produk. Bisnis kami lebih berfokus kepada kualitas produk dibandingkan harga produk. Karena dengan mengoptimalkan kualitas produk bisnis kami, itu akan membantu kami menjadikan produk bisnis kami lebih unggul dari kompetitor atau pesaing lainnya di luar sana. Karena kualitas produk yang baik berpotensi meningkatkan lebih banyak penjualan. Dengan semakin meningkatnya kualitas produk kami, walaupun dengan harga yang mahal, konsumen pun tidak masalah dengan harga itu. Yang ketiga, harus mengetahui margin. Mengetahui margin bisnis kami akan membantu kami untuk mengatur strategi untuk meningkatkan profit dari usaha kami. Mengetahui gross profit margin yang bisnis kami hasilkan dari setiap konsumen, penjualan produk, pembelian produk, atau layanan konsultasi untuk dekorasi. Dengan begitu, kami akan dengan mudah mengeliminasi aspek-aspek yang tidak penting atau tidak meningkatkan profit bisnis kami. Selanjutnya adalah tentang keinovatifan dari bisnis kami. Jadi kenapa bisnis kami inovatif? Karena bisnis kami ini nantinya akan menjual bukan sekedar perlengkapan kamar tidur beserta dengan dekorasinya saja, tapi juga menyediakan layanan jasa konsultasi, di mana sejauh ini kami melihat bahwa jasa konsultasi dan dekor itu hanya ditujukan untuk mereka yang ingin membuat rumah saja. Sedangkan untuk layanan konsultasi mengenai dekor dan perlengkapannya untuk yang ditujukan untuk hanya kamar tidur atau untuk mahasiswa itu masih belum ada. Jadi dari situ muncul ide kami untuk membuat bisnis yang kami fokuskan hanya untuk mendesain atau mendekor kamar tidur saja, dan itu ditujukan bagi mahasiswa atau anak muda.
pertanyaan selanjutnya yaitu menjawab masalah konsumen. Nah, pada saat ini konsumen biasanya sangat susah untuk menemukan toko yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Kadang konsumen tuh mencari toko yang barangnya lengkap tapi dengan harga yang murah. Nah, kadang mereka susah untuk menemukan itu. Akhirnya kami memiliki ide untuk menyediakan barang-barang yang berkualitas dengan harga yang terjamin, apalagi bagi anak kos. Jadi barang-barang yang kami jual ini barang-barang yang harganya sangat terjangkau oleh kalangan anak kos. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, bagian ketiga, yaitu memberikan nilai tambah. Bagaimana bisnis kami akan bertahan di tengah padatnya kompetisi di luar sana? Ialah pertama dengan memanfaatkan teknologi dalam strategi bisnis kami, karena pada dasarnya dunia digital dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Dengan menggunakan teknologi akan sangat membantu dan mempermudah pekerjaan bisnis kami. Kedua, menggunakan media sosial, memasarkan produk dan jasa bisnis kami dengan menggunakan fitur atau konten ataupun gambar yang menarik sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, menggunakan digital marketing. Dengan melakukan aktivitas promosi produk atau jasa kami menggunakan media elektronik. Yang keempat, menyesuaikan strategi pemasaran dengan tampilan yang mobile friendly. Sehingga dengan begitu akan lebih banyak lagi orang yang melihat toko bisnis kami di online. Yang kelima, dengan inovasi. Inovasi juga merupakan hal terpenting dalam membangun bisnis kami. Karena dengan inovasi, dengan perubahan yang sekarang ini, hampir setiap harinya ada saja perubahan tren terbaru. Oleh karena itu, inovasi sangatlah dibutuhkan bagi bisnis kami agar dapat bersaing dengan kompetitor lain. Membuat produk atau jasa kami lebih berbeda dan istimewa dari yang lain. Membuat inovasi memanglah sulit, karena terkadang sebuah perubahan yang sudah disiapkan dan diprediksi akan membuat sukses ternyata justru tidak memberikan hasil yang signifikan. Namun melalui proses yang baik dan benar, bisnis kami pasti dapat menciptakan inovasi yang baik dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya di luar sana. Untuk yang berikutnya adalah kreatif. Sejauh ini kami melihat bahwa toko-toko yang menjual perlengkapan kamar tidur itu hanya menjual perlengkapan kamar tidur yang utama saja, seperti kasur, kursi, meja belajar, atau almari baju, sehingga konsumen yang ingin mendesain atau mendekor kamar tidurnya dengan berbagai pernak-pernik itu harus mencari toko lain. Nah, sedangkan di bisnis kami ini, kami menyediakan satu paket. Jadi, artinya kami tidak hanya menjual perlengkapan kamar tidur yang utama saja, tapi kami juga menjual pernak-perniknya. Jadi konsumen tidak perlu mencari toko lain yang menyediakan pernak-pernik. Jadi dalam satu toko kami menyediakan perlengkapan kamar tidur yang utama beserta dengan pernak-perniknya. Dan juga kami akan menyediakan produk-produk yang lebih variatif sehingga konsumen memiliki banyak pilihan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengapa dekorasi kamar tidur menjadi peluang bisnis. Dengan zaman yang serba digital seperti sekarang ini, sangat mudah untuk kita melakukan berbagai kegiatan bisnis dan salah satunya adalah dekorasi kamar tidur. Bisnis ini dapat kita lakukan dari rumah masing-masing melalui smartphone yang kita miliki. Apalagi sasaran yang kami tuju adalah anak muda kisaran usia 15-25 tahun yang sudah melek dengan teknologi dan yang pasti menyukai hal-hal kreatif dan memiliki nilai seni yang tinggi. Dekorasi kamar tidur ini memiliki peranan penting untuk membantu menghidupkan suasana serta menunjang berbagai aktivitas yang terjadi dalam kamar tidur. Karena nyatanya, menghadirkan dekorasi kamar tidur membuat kita menjadi lebih tenang dan nyaman saat berada di kamar tidur tersebut. Dan dekorasi yang baik tidak selalu mahal. Dengan kreativitas yang ada, kita dapat membuat dekorasi kamar tidur yang memiliki nilai estetika dan seni yang lebih tinggi. Sehingga dekorasi yang akan kami jalankan ini adalah salah satu peluang bisnis yang dapat menjawab keinginan dari konsumen, khususnya anak-anak muda.
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu poin ke-6, hal-hal yang tidak dimiliki oleh offline. Beberapa hal yang tidak dimiliki offline yaitu waktu yang tidak terbatas, kemudian harga produk lebih mahal di offline dibandingkan online, dan tidak semua produk online ada di offline. Kemudian di offline itu sendiri dia memakan waktu, kemudian lokasi juga yang terbatas, jangkauan pasar terbatas, dan waktu berbelanja yang terbatas. Seperti yang kita tahu, banyak toko offline yang hanya beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, sedangkan di lewat online kita bisa mengaksesnya 24 jam. Terima kasih. Hal-hal apa yang tidak dimiliki oleh kompetitor yang sama dengan bisnis kami? Nah, kami nggak cuma menjual barang, tapi kami juga menyediakan jasa, yaitu memberikan saran kepada para pelanggan kami untuk kebutuhan mereka yang sesuai dengan kamar mereka. Jadi mereka bisa memfoto kamar mereka, lalu kami akan memilihkan mana barang yang cocok dengan yang dibutuhkan konsumen. Selanjutnya pertanyaan nomor 8, yaitu evaluasi pasar apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki bisnis proses, service quality, dan brand reputation. Yang pertama dari proses bisnisnya, yaitu fokus untuk menciptakan nilai jual yang unik dan fitur yang tidak dimiliki pesaing, dengan menawarkan lebih banyak manfaat, menciptakan kebutuhan di masyarakat, dan muncul sebagai penyedia solusi di lapangan. Berfokus pada target demografis yang jelas sangat membantu dalam pengembangan bisnis. Misalnya, apabila target konsumen adalah generasi milenial dan generasi Z, maka dapat memilih untuk melakukan pemasaran melalui iklan di media sosial. Hal ini pastinya akan lebih efektif dibandingkan beriklan di majalah, koran, atau media yang lainnya. Yang kedua, service quality, yaitu di mana harus meningkatkan interaksi dengan pelanggan dengan memastikan keinginan pelanggan terpenuhi sesuai dengan keinginan dan membangun relasi yang baik antar sesama staf. Yang ketiga, brand reputation, di mana terus membangun komunikasi dengan pelanggan lama. Galilah kembali review positif mereka terhadap bisnis maupun produk. Perkuat citra positif dengan memberikan berbagai layanan yang disempurnakan, promosi baru, hingga memberikan harga khusus bagi pelanggan yang memberikan review positif brand. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.